kembali lagi sama Bu Arum. Gimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Kalian di rumah tetap semangat, jaga kesehatan ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu sistem peredaran darah pada manusia dan juga pantun. Sebelum kita mulai pelajarannya, Bu Guru kasih tahu dulu tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama yaitu dengan mengamati gambar tentang sistem peredaran darah pada manusia, siswa dapat menjelaskan organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah pada manusia dengan fungsinya dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati video sistem peredaran darah pada manusia, siswa dapat menjelaskan urutan proses peredaran darah besar dan kecil dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia dengan benar. Yang keempat, dengan membuat gambar sistem peredaran darah pada manusia, siswa dapat mempresentasikan gambar organ sistem peredaran darah pada manusia dengan percaya diri. Yang kelima, dengan mengamati hasil karya pantun, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri pantun dengan benar. Yang selanjutnya, dengan mengamati video tentang ciri-ciri pantun, siswa dapat menjelaskan bagian-bagian pantun dengan benar. Yang terakhir, dengan melengkapi isi dan sampiran pantun, siswa dapat melisankan isi dan sampiran pantun yang dibuat dengan percaya diri. Yuk kita mulai materinya hari ini. Di dalam tubuh manusia terdapat yang namanya sistem peredaran darah. Nah, apa saja organ sistem peredaran darah? Yang pertama yaitu jantung. Jantung adalah berfungsi sebagai tempat memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, ada yang berwarna biru dan berwarna merah. Yang berwarna biru yaitu pembuluh balik atau vena, sedangkan yang berwarna merah pembuluh nadi atau arteri. Kemudian percabangan antara yang berwarna biru dan merah adalah pembuluh darah kapiler yang berfungsi untuk memisahkan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Nah, begini proses peredaran darah pada manusia. Nah, ini dia gambar jantung kita. Jantung terdiri dari 4 bagian, yaitu serambi kanan, serambi kiri, kemudian yang bawah bilik kanan, dan juga yang sebelah sana ada bilik kiri. Serambi kanan biasanya terdiri dari darah kotor atau mengandung banyak karbon dioksida, sedangkan bilik kiri dan serambi kiri banyak mengandung oksigen atau darah bersih. Selain itu, di dalam jantung juga terdapat katup jantung yang berfungsi membatasi bagian-bagian jantung. Ada katup trikuspid, katup mitral, katup aortik, dan katup pulmonik. Seperti ini gambarnya, membatas-batasi. Peredaran darah di jantung terjadi secara terus-menerus, memompanya terus-menerus. Nah, itu dia ada detak jantung itu. Nah, seperti ini gambarnya. Darah dari paru-paru kemudian masuk ke serambi kiri. Nah, ini dia gambarnya. Darah yang berasal dari paru-paru masuk ke serambi kiri banyak mengandung oksigen atau darah bersih. Nah, masuknya lewat serambi kiri, turun melewati bilik kiri, kemudian mengalir ke aorta. Sebentar, ada gambarnya. Setelah dari aorta menuju ke seluruh tubuh melalui arteri. Arteri itu apa? Pembuluh nadi yang digambarkan berwarna merah. Nah, dan berpisah melalui kapiler. Pembuluh kapiler menuju kembali ke jantung melalui pembuluh vena yang digambarkan berwarna biru. Ya, itu
yaitu namanya pembuluh vena. Kembalilah ke jantung melalui vena cava. Kembali ke jantung, masuk menuju ke serambi kanan. Serambi kanan banyak mengandung karbon dioksida atau darah kotor. Dari serambi kanan turun masuk ke serambi kiri, ke bilik kiri. Nah, kemudian akan masuklah ke paru-paru. Yang dicucilah darah di paru-paru supaya bersih kembali. Nah, setelah bersih kembali, darah yang banyak mengandung oksigen akan kembali lagi ke serambi kiri. Darah yang banyak mengandung oksigen. Nah, begitu. Lanjut terus menerus berputar ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Kita juga akan mempelajari tentang paru-paru. Meskipun bukan organ peredaran darah yang utama, paru-paru juga memiliki peran yang penting dalam sistem peredaran darah manusia. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan menyediakan oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida akan diambil dan diganti dengan oksigen melalui sistem pernapasan. Kita bersyukur memiliki peredaran darah yang sehat, organ-organ sistem peredaran darah yang sehat. Untuk mensyukurinya, kita bisa melakukannya dengan cara berpantun. Apa itu pantun? Ini contohnya. Ayam berkokok sangatlah kuat, sinar mentari mulai terpancar. Sungguh senang jantungku sehat, peredaran darah menjadi lancar. Nah, kalian tahu apa itu pantun? Yuk kita bahas sama-sama. Pantun adalah karya sastra lama berbentuk bait, kemudian terikat oleh jumlah baris. Nah, jumlah suku kata dan juga persajakan bunyi akhir ABAB. Kemudian selain itu ada yang namanya lafal dan intonasi. Harus diperhatikan dalam membaca pantun. Apa itu lafal? Lafal adalah cara mengucapkan huruf atau kata. Sedangkan intonasi adalah lagu kalimatnya. Jadi ketika membaca baris 1 sama dengan baris ketiga, kemudian baris kedua sama dengan baris keempat. Yuk kita perhatikan sama-sama contoh pantun berikut. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Di situ pantunnya bisa tentang mensyukuri nikmat, kemudian isi hati kita menyuruh untuk melakukan olahraga supaya peredaran darah menjadi lancar. Sekarang kalian membuat ya pantunnya satu saja. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia dan juga pantun. Apa saja sistem peredaran darah pada manusia? Yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Kemudian sistem peredaran darah manusia ada sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Kalian sudah pelajari juga apa itu pantun? Pantun adalah hasil karya sastra lama yang bersajak ABAB terdiri dari 4 baris. Baris 1, 2 berupa sampiran, baris 3 dan 4 berupa isi. Sudah jelas semuanya? Sampai ketemu lagi pertemuan berikutnya. Kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.